Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas pembahasan kami yaitu unsur periode keempat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, biarkan kami terlebih dahulu mengenalkan diri. Saya Syakirah Amelia Andini Dalimunte. Saya Tiara Fatimah Zahra. Nama saya Salsa Ananda Putri. Saya Syakila Maisara. Kami berasal dari kelas 12 IPA 10 dan berada di bawah naungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan unsur periode keempat. Pembahasan pertama adalah nama-nama unsur pada periode keempat. Nama-nama unsur pada periode keempat ada 18 totalnya. Yang pertama ada kalium, kalsium, skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng, gallium, germanium, arsenik, selenium, bromium, dan krypton. Pembahasan kedua adalah sifat periodik pada unsur. Dapat kita lihat pada tabel dalam presentasi, ada sifat strip unsur. Seperti contohnya 1, konfigurasi elektron dari kalium adalah 4s. Keelektronegatifan dari kalium adalah 0,82. Energi ionisasi pertama dari kalium adalah 418,8 kJ per mol. Dan begitu seterusnya hingga dengan seng. Pembahasan ketiga adalah sifat fisik unsur. Dalam sifat fisik unsur, dapat kita lihat bahwa harga titik leleh dan titik didih semua unsur transisi pada periode keempat berada di atas 25 derajat Celcius dan selalu berwujud padat pada suhu ruangan. Kerapatan unsur transisi jauh lebih tinggi 2-5 kali dibandingkan kerapatan alkali dan alkali tanah. Kerapatan inilah yang menyebabkan unsur transisi berwujud padatan. Jumlah elektron valensi yang besar akan membentuk ikatan kuat antara atom unsur transisi. Ikatan ini dikenal dengan ikatan logam. Ikatan logam inilah yang menyebabkan tingginya titik leleh, titik didih, dan kerapatan unsur transisi sehingga logam bersifat keras dan lunak. Pembahasan keempat adalah sifat kimia unsur yang terbagi atas 2, yaitu yang pertama, kereaktifan unsur transisi. Unsur logam transisi periode keempat termasuk kurang reaktif karena bereaksi dengan lambat pada air, oksigen, dan halogen. Oleh karenanya, unsur transisi bersifat mudah melepas elektron dan bilangs atau bilangan oksidasi selalu positif. Nah, pada umumnya, jumlah maksimum bilangan oksidasi atau bilox sama dengan jumlah elektron pada subkulit 3D dan 4s. Yang kedua, ada sifat magnetik yang terbagi lagi atas 3, yaitu yang pertama adalah diamagnetik atau yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Suatu unsur dikatakan bersifat diamagnetik jika seluruh elektronnya pada unsur tersebut telah berpasangan. Contohnya adalah Zn atau seng. Yang kedua adalah paramagnetik atau sedikit dipengaruhi oleh medan magnet. Suatu unsur bersifat paramagnetik jika dalam orbitalnya terdapat elektron yang tidak berpasangan. Biasanya atau pada umumnya, unsur transisi periode keempat akan selalu bersifat paramagnetik. Dan yang terakhir adalah ferromagnetik atau unsur yang kuat dipengaruhi oleh medan magnet. Adapun unsur yang bersifat ferromagnetik yaitu unsur Fe atau besi, Co atau kobalt, dan Ni atau nikel. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan berikutnya yaitu reaksi yang mungkin terjadi pada unsur periode keempat. Unsur periode keempat yaitu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu kalium, yang kedua yaitu kalsium, yang ketiga yaitu skandium, titanium, vanadium, dan kromium.
Pada kalium reaksi yang kemungkinan terjadi yaitu MgCl2 tambah 2K menjadi magnesium ditambah 2KCl. Nah, reaksi ini merupakan pembuatan magnesium dari magnesium klorida, maka akan terbentuk reaksi seperti ini. Selanjutnya yaitu kalsium. Pada kalsium tidak ada kemungkinan terjadi reaksi. Kemudian pada skandium, reaksi yang kemungkinan terjadi yaitu 2 skandium Cl3 menjadi 2 skandium ditambah 3 Cl3. Nah, reaksi ini merupakan sebagai reaksi yang berasal dari leburan potasium, litium, skandium klorida pada suhu 700 sampai 800 derajat Celcius. Dan maka terbentuklah reaksi ini melalui proses elektrolisis. Selanjutnya yaitu titanium. Titanium reaksi yang kemungkinan terjadi yaitu Ti ditambah 2H2 ditambah 2H2O menjadi TiO2 ditambah 2H2. Nah, Ti ini yaitu reaksi yang terjadi dengan air. Apabila reaksi ini bercampur dengan air, maka akan terbentuk reaksi seperti ini. Selanjutnya yaitu vanadium. Vanadium reaksi yang mungkin terjadi yaitu 2NH4VO3 menjadi NH3 ditambah F2O5. Nah, reaksi ini yaitu logam vanadium bereaksi dengan oksigen berlebih dengan pemanasan untuk membentuk vanadium oksida atau F2O5. Maka sehingga terjadi reaksi vanadium pentoksida menjadi vanadat pemanasan atau NH4VO3. Selanjutnya yaitu kromium. Reaksi yang mungkin terjadi yaitu Cr ditambah 2HCl menjadi Cr2+ ditambah 2Cl- tambah H2. Nah, reaksi kromium ini merupakan reaksi yang terjadi bersama dengan asam klorida. Selanjutnya yaitu pada unsur Mn atau mangan, kemudian ada unsur Fe atau besi, terus ada Co atau kobalt, Ni atau nikel, Cu atau tembaga, dan Zn atau seng. Yang pertama, kemudian Mn, reaksi yang kemungkinan terjadi pada mangan yaitu MnO2 ditambah 4HCl menjadi MnCl2 ditambah 2H2O tambah Cl2. Nah, reaksi ini diproduksi dengan mengolah mangan 4 oksida dengan asam klorida pekat, sehingga reaksi ini digunakan untuk pembuatan klorin. Maka terbentuklah reaksi yang kemungkinan terjadi pada Mn seperti ini. Selanjutnya yaitu pada Fe atau besi. Reaksi yang kemungkinan terjadi yaitu Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe tambah CO2. Reaksi yang kemungkinan terjadi pada besi yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu pada kobalt, reaksi yang kemungkinan terjadi yaitu 2CO2+ tambah NaOCl tambah 4OH- tambah H2O menjadi 2CO ditambah OH3 kali tambah NaCl. Nah, unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul hipoklorit sodium atau NaOCl, sehingga terjadi reaksi seperti ini. Selanjutnya itu pada unsur Ni atau nikel. Terjadi kemungkinan reaksi yaitu 2NiS tambah 3O2 menjadi 2NiO ditambah 2SO2. Nah, reaksi ini merupakan reaksi yang berasal dari reduksi nikel, sehingga reaksi yang kemungkinan terjadi pada nikel seperti ini. Selanjutnya yaitu pada unsur Cu atau tembaga. Nah, reaksi yang kemungkinan terjadi pada unsur tembaga yaitu 2Cu2O menjadi 4Cu ditambah O2. Nah, reaksi ini merupakan hasil dari tembaga lepuh, di mana kopermat yang dihasilkan dipindahkan ke tungku lain dan ditiupkan udara sehingga menghasilkan blister kopor.
Makanya akan terbentuk seperti reaksi seperti ini. Selanjutnya itu Zn atau besi. Reaksi yang kemungkinan terjadi pada Zn yaitu ZnCO3 menjadi ZnO tambah CO2. Nah, reaksi ini merupakan reaksi yang dihasilkan oleh reduksi karbon. Selanjutnya yaitu reaksi yaitu unsur pada Ga atau gallium, Ge atau germanium, kemudian ada As atau arsenik, kemudian ada Se atau selenium, kemudian Br ada bromium, dan Kr yaitu krypton. Nah, pada gallium yaitu reaksi yang kemungkinan terjadi yaitu Ga2O3 tambah 6H+ menjadi 2Ga3+ ditambah 3H2O. Nah, reaksi ini adalah reaksi gallium berhubungan dengan reaksi asam, maka akan terbentuk seperti berikut. Kemudian Ge, germanium bereaksi dengan amonia membentuk germanium 4 nitrida. Kemudian yaitu ada As atau arsenik. Pada arsenik tidak ada kemungkinan terjadi reaksi, sehingga As tidak dapat membentuk reaksi. Selanjutnya yaitu ada Se atau selenium. Kemudian yaitu pada Se atau selenium. Selenium ini bereaksi dengan fluorin untuk membentuk selenium heksafluoroid. Kemudian ada bromium, yaitu reaksi yang kemungkinan terjadi 2Br tambah Cl2 menjadi 2Cl- ditambah Br. Nah, reaksi ini merupakan reaksi dari air laut. Kemudian yaitu ada Kr atau krypton. Nah, reaksi yang kemungkinan terjadi pada krypton itu yaitu Kr ditambah F2 menjadi KrF2. Nah, reaksi ini merupakan reaksi yang dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2, sehingga nama senyawa yang terbentuk adalah krypton fluorida. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Syakila Maisara akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Untuk proses pembuatan unsur, yaitu unsur pertama kalium. Kalium ini terbentuk melalui nukleosintesis dari atom yang ringan. Pada kalium, dasarnya dibuat pada supernova tipe 2, dan dia ini melalui proses pembakaran oksigen eksplosif. Yang kedua itu unsur kalsium. Kalsium ini dibuat melalui elektrolisis keanehan kalsium klorida, dan dia ini juga dapat dibuat melalui reduksi kalsium oksida oleh darah udara vakum. Kalsium ini bisa dihasilkan dalam bentuk bunga. Ya, mereka itu bisa dipisahkan. Yang ketiga itu unsur skatium. Proses pembuatan skatium ini melalui tahap yaitu cairan skatium klorida dielektrolisis dan dicampurkan dengan klorida yang lainnya. Unsur keempat yaitu titanium. Untuk proses pertama itu akan dijalankan dengan mineral yang akan menghasilkan tetraklorida dan nantinya akan melalui proses distilasi. Yang kelima itu unsur vanadium. Nah, untuk mendapatkan unsur vanadium ini, campuran silikon dengan besi harus direduksi dengan vanadium pentoksida. Yang keenam unsur krom. Unsur krom dapat diperoleh dengan ekstraksi bijinya. Yang ketujuh unsur mangan. Proses pembuatannya ini yaitu mereduksi mangan oksida dengan campuran besi oksida dan karbon. Yang ke-8 itu unsur besi. Untuk mendapatkan unsur besi ini harus melalui proses reduksi biji besi dengan karbon monoksida. Yang ke-9 itu unsur baja. Baja harus melalui proses penurunan kadar C dari 3-40% menjadi
bromid 0,2 sampai 1,5%. Selanjutnya, kita harus membuang pengotornya seperti unsur silikon, mangan, dan fosfor. Dan untuk terakhir, kita harus menambahkan unsur logam lain sesuai dengan jenis baja yang kita inginkan. Yang ke-10, unsur nikel. Nikel ini didapat dari proses pemanggangan senyawa sulfida yang kemudian nantinya akan direduksi. Yang ke-11, unsur tembaga. Proses pembuatannya akan melalui tahap komisi, yaitu pada tahap pertama melepaskan mineral tembaga dari zat pengotor. Yang kedua itu tahap konsentrasi flotasi, yaitu memisahkan mineral tembaga, besi, sulfur, dan tembaga sulfur. Yang ketiga tahap matte smelting. Nah, konsentrat tembaga ini dileburkan menjadi lelehan matte. Yang keempat itu tahap konversi matte. Tahap konversi matte ini akan mengoksidasi yang meningkatkan kandungan menjadi 90%. Yang terakhir adalah tahap fire ravening. Tahap ini adalah tahap pemurnian. Ada dua proses pada tahap ini. Yang pertama itu oksidasi selektif pada sulfur dan elemen pengotor, dan yang kedua itu deoksidasi untuk menurunkan kandungan oksigen. Yang ke-12 itu unsur zinc. Proses pembuatannya adalah memanaskan zinc karbonat dan zinc sulfur di udara. Lalu selanjutnya zinc oksida akan direduksi dengan karbon pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Ke-13 unsur gallium. Proses pembuatannya ini melalui proses Bayer yang akan memurnikan bauksit dan menghasilkan konsentrasi gallium dari sebuah aluminium. 14 unsur germanium. Proses pembuatannya adalah dengan cara distilasi fraksi tetrakloridanya untuk memisahkannya dari logam-logam. 15 unsur arsenik. Arsen ini dibuat dengan cara memanaskan mineral arsenopirin dengan adanya di udara. 17 unsur bromid. Untuk mendapatkan unsur bromid, kita harus mengoksidasi ion bromida yang terdapat dalam air laut. 18 unsur kripton. Prosesnya ini adalah ketika garis emisi kripton membuat percikan gas kripton yang akhirnya terionisasi dan muncul keputih-putihan. Saya akan membahas mengenai pembahasan yang ke-7, yaitu manfaat unsur transisi dalam kehidupan. Satu, skandium. Manfaat utama dari segi padu adalah alloy aluminium skandium untuk induksi aeroangkasa dan juga untuk peralatan sukan seperti sepeda, baseball, senjata api dan sebagainya yang membutuhkan bahan berprestasi tinggi apabila dicampur dengan aluminium. 2. Titanium. Titanium digunakan sebagai Titanium digunakan sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan. 3. Vanadium. Manfaat dari vanadium yaitu untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti permobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Umumnya digunakan untuk paduan dengan logam lain seperti baja tahan karat dan baja untuk peralatan. 4. Kromium. Adapun manfaat kromium antara lain sebagai berikut. 1. Untuk mengeraskan baja, pembuatan baja tahan karat, dan pembentukan banyak alloy atau logam campuran yang berguna. 2. Untuk katalis dan untuk pewarna gelas. Suatu senyawa kromium yang indah adalah jamrud atau emerald. Batu permata ini terbentuk jika sebagian ion aluminium dalam mineral beril Be3Al2Si6
6O18 diganti oleh ion kromium 3. 6. Ferrum. Manfaat 5. Mangan. Manfaat mangan adalah untuk meningkatkan baja. Baja yang mengandung mangan dengan proporsi besar bersifat sangat keras dan tahan lama. Oleh karena itu digunakan dalam kereta api dan mesin-mesin bulldozer. 6. Ferrum. Manfaat ferrum atau besi antara lain sebagai bahan utama pembuatan baja. Adapun manfaat baja adalah FeOH3 kali, digunakan untuk bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. 7. Kobalt. Kobalt yang dicampur dengan besi, nikel, dan logam lainnya untuk membuat alnico, alloy dengan kekuatan magnet luar biasa untuk berbagai keperluan. Alloy satelit mengandung kobalt, kromium, dan wolfram yang bermanfaat untuk peralatan berat, peralatan yang digunakan pada suhu tinggi maupun peralatan yang digunakan pada kecepatan yang tinggi. 8. Nikel. Manfaat dari nikel yaitu untuk pembuatan uang logam, perak Jerman atau paduan Cu, Ni, dan Zn. Digunakan untuk barang perhiasan, pembuatan alloy, baterai elektronik, dan keramik. 9. Tembaga. Tembaga bermanfaat untuk kabel jaringan listrik karena bersifat mengantarkan listrik. 10. Seng atau Zn. Zn bermanfaat untuk melapisi besi dan baja untuk mencegah karat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya karena telah melihat video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.